Padahal akhlak itu sangatlah sederhana. Berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang dapat menyakitinya, baik fisik maupun hati, dan menahan diri jika sakiti. Jadi akhlak itu adalah berbuat baik, baik kepada makhluk maupun kepada Allah, baik kepada mertua, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada masyarakat, kepada makhluk-makhluk Allahnya yang lain, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun bangsa makhluk yang lain. Bagaimana kita bisa berbuat yang positif, jangan sampai menyakiti dan menyinggung hati mereka. Jadi yang disebut dengan akhlak itu adalah sesuatu ilmu akhlak, ilmu yang menjurus atau mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di depan pintu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sama lain antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib ini saling mempersilahkan, monggo Sayyidina Ali sampeyan mlebu riyin, monggo Sayyidina Abu Bakar sampeyan mlebu riyin. Terus Sayyidina mana mungkin, wahai sahabatku, sahabat Abu Bakar, aku tidak berani mendahulimu, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum pernah matahari terbit atau terbenam sesudah para nabi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar juga berkata, mana mungkin aku akan mendahulumu wahai Sayyidina Ali, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangmu, aku telah menikahkan wanita terbaik kepada laki terbaik. Aku nikahkan putriku Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berkata seperti Sayyidina Ali menjawab, ya Abu Bakar, mungkin aku mendahulumu untuk berkorban Rasulullah lebih dahulu, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau iman umat yang ditimbang dengan iman timbangannya itu jawabnya Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Sayyidina Ali,
Mana mungkin aku mendahulumu, sedang Rasulullah pernah berkumpulkan di mahsyar pada hari kiamat dengan kendaraan bersama lima bersama putranya Hasan dan Husain. Lalu orang-orang bertanya-tanya siapa gerangan orang tersebut. Lalu ada yang menjawab, ia bukan seorang nabi, tetapi ia adalah sahabat yang Ali menjawab, mana mungkin aku mendahului sahabat Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau selain dari Tuhanku, tentu aku akan memilih sahabat Abu Bakar. Aslinya berbicara tentang sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib, malaikat Jibril turun dari langit dan datang berkunjung pada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, di luar sana di dalam rumahmu ada Bakar dan Ali tidak menemuimu. Pergilah, sambutlah keduanya. Maka Rasulullah memperkenalkan keduanya sahabatnya yang mulia itu. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Abu Bakar sebelah kanan dan sahabat Ali di sebelah kiri. Seraya berkata kepada mereka, demikianlah kami kelak dibangkitkan dari kiamat. Itulah akhlak Sayyidina Abu Bakar, mana mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita ini tanpa adanya akhlak semuanya akan sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, menurut Imam Hasan Al-Basri, seorang pembesar ulama pada zaman tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya tanpa kesabaran maka manusia itu disebut tidak mempunyai agama. Kok bisa orang yang tidak sabar itu disebut orang yang tidak mempunyai agama? Sebab agama itu butuh praktek. Agama itu butuh bukti. Kalau seorang itu tidak bisa bersabar, mana mungkin dia bisa melaksanakan sholat subuh, mungkin dia melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, berpuasa, tidak. Mana mungkin dia mau meninggalkan larangan Allah, tidak mungkin. Mana mungkin dia mau bersabar terhadap segala musibah. Mana mau dia bersabar dengan cercaan fitnahan orang lain, pasti dia akan marah. Karena itu sabar merupakan sebuah jalan untuk menuju sebuah agama yang sempurna. Sabar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
di dalam menghadapi segala ujian, segala masalah di dunia. Itu seseorang yang tidak bisa bersabar disebut dengan orang yang tidak mempunyai akal. Sesungguhnya besarnya pahala, kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya ujian, dan kalau Allah mengujinya, dan bagi siapa yang ridho ridho padanya, maka salah satu adalah ridho salam orang yang bersabar. Ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'imu bis-sabri sabar dan sholat." Apabila kita ingin bisa sabar, tentunya harus tahu kuncinya. Apa kuncinya sabar? Kuncinya jelas, tidak ada lain adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kuasa tidak ada asal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang sabar. Suatu hari mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, namun punya menolak dengan sangat kasar, bahkan memarahi sahabat Abu Hurairah. Begitu seterusnya, sahabat Abu Hurairah tidak berasa. Akhirnya dia meminta pertolongan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong didoakan ibu saya agar masuk Islam." Kalau Rasulullah ibu sahabat Abu Hurairah agar meluk agama Islam, iman yang akhirnya diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Sahabat Abu Hurairah bersahabat masuk Islam. Ibunya mendapatkan hidayah masuk Islam setelah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk kesabaran Abu Hurairah dalam mengajak untuk Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Al-Bukhari berkata, bagi sampai kepada Abdurrahman menyampaikan bahwasanya hidup berubah, menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW, Rasulullah, ada sekelompok orang yang kami dan kami tidak tahu apakah daging itu disembelih dengan nama Allah.
Rasulullah menjawab, Allah alaihi wa sebutlah Allah dan makanlah dari itu. Ini adalah bentuk daripada sifat warok, di mana seorang itu yang tidak ada harus berhati-hati meninggal perkara yang diharamkan dan perkara yang syubhat. Maka orang itu akan punya derajat di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak bisa berhati-hati karena Allah yang maka orang itu menurut hasil tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Al-Quran mencikapi tentang sifat warak ini di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkan. Artinya kita disuruh hati-hati di masalah kebersihan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salam bercerita kepadanya tentang suatu hari di mana terjadi perseteruan antara ia menceritakannya kepada Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah berkata, wahai Abu Salama, hindarilah masalah tanah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, secara zalim maka Allah akan menghidupkan sering itu hanya ada orang kubur, kemudian bumi yang ditempati untuk mengubur itu tidak mau dan mengecil kembali. Itu disebabkan karena masa hidupnya tersebut tidak lagi bahkan berani mengambil segala tanah milik orang lain. Pernah saya dengar di Kawasan ini juga ada yang punya surat tanahnya bukti ada negara ditanya bagaimana seperti itu Pak? Ya, saya tanya ke kelurahan, ternyata jawabannya apakah berani memukul gajah. Itu berarti ada seorang yang berani menjual tanah milik keluarga tersebut tanpa izin kepada yang punya tanah, sehingga ahli warisnya merasakan penderitaan, tidak bisa mewarisi hak tanahnya. Itulah 3 perkara tentang masalah akhlak, masalah kesabaran, dan masalah roh yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga bahagia ini dunia akhirat. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Akmalul Mustafa Sayyidil Mursalin alihi